Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih saya bikin materi lewat YouTube ya. Beberapa hari kemarin lewat IG Live dan hari ini saya akan menjelaskan tentang simptomatologi gangguan mental atau simptomatologi penyakit mental. Dan terima kasih saya ucapkan yang banyak yang sudah subscribe, kemudian juga memberikan like-nya. Terima kasih banyak. Channel ini juga masih dalam tahap pengembangan ya. Semoga nanti makin banyak materi yang bisa diceritakan, didongengkan, dan juga diskusinya bisa makin seru juga. Baik untuk kelas psikologi abnormal, kelas D dan kelas E, serta kelas B dan kelas C. Berikut materi di pertemuan kita yang ke-6 ya, simptomatologi penyakit mental. Baik, teman-teman semuanya, kalau kita pahami tentang istilah simptom, mudahnya adalah ini sebuah gejala gitu ya, atau gejala penyakit. Jadi misalkan kita datang ke dokter, kemudian ditanya apa sih apa yang dikeluhkan gitu kan. Kemudian misalkan nih kebetulan kita lagi sakit tenggorokan gitu ya, maka kita bisa bilang susah nelen dok, kemudian juga demam atau pusing banget. Nah, sebetulnya gejala-gejala atau hal-hal yang dikeluhkan tadi itu kita istilahkan dengan simptom. Hanya saja di dalam gangguan-gangguan mental atau dalam gangguan-gangguan psikologis, bentuk gejala-gejalanya itu bisa berupa perilaku, bisa berupa emosi, bisa berupa pola pikir, dan juga pola emosi gitu ya, dan juga pola perasaan. Nah, jadi pengertiannya, simptom adalah manifestasi dari penyakit yang mungkin dialami secara internal, misalkan ketakutan irasional begitu, dan bisa diobservasi secara eksternal. Jadi misalkan pada saat seseorang klien datang dan mengeluhkan suka sesak napas dan sebagainya, maka saat serangan panik datang atau serangan sesak napas datang itu memang betul-betul bisa diobservasi dan juga secara internal memang dirasakan atau dikeluhkan oleh si klien. Jadi gejala-gejala atau apa yang muncul sebagai sebuah bentuk penampakan gitu ya, atau manifestasi itulah si simptom tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, simptom kalau dikumpulin namanya jadi sindrom gitu ya. Jadi simptom kalau dikumpulin namanya sindrom. Nah, di dalam beberapa gangguan ada beberapa sekumpulan gejala atau sindrom ini yang sudah dipatenkan menjadi nama sebuah penyakit. Tapi ada juga yang tidak bisa dijadikan nama sebuah penyakit, tapi kita bilangnya adalah kumpulan atau sekumpulan simptom atau sindrom aja, misalkan Down syndrome atau mungkin sindrom pramenstruasi. Tapi ada juga beberapa penyakit dari gejala-gejala itu memang sudah dijadikan sebagai nama sebuah gangguan, misalkan gangguan bipolar, skizofrenia, kemudian juga banyak gangguan-gangguan yang lain. Jadi sindrom ini adalah suatu pola simptom-simptom yang terorganisasi dengan cara-cara tertentu berhubungan satu sama lain ya, yang memungkinkan kita dapat membedakan gangguan mental satu dengan gangguan mental yang lain. Jadi ketika kumpulan-kumpulan gejala tadi itu ngumpul jadi satu namanya sindrom, maka kalau itu memang sudah disahkan sebagai nama gangguan baik di DSM atau baik di BPDGC, berarti ya itu bisa kita katakan sebagai nama gangguan. Namun di sisi lain banyak yang memang cuma sekumpulan aja dan belum bisa dipatenkan gitu ya menjadi nama sebuah penyakit. Selanjutnya, klasifikasi menurut asal gangguannya. Jadi baiknya teman-teman ya, sebelum saya lanjutin nih, jadi baiknya teman-teman mendengarkan ini atau membaca ini sambil buku kesehatan mentalnya yang saya gunakan referensinya dari Justinus Sembium itu disanding. Jadi supaya ini ada istilah baru nih, ada istilah baru apa ya pengertiannya, nanti bisa sambil cek, karena tentunya saya nggak mungkin bisa menjelaskan panjang kali lebar begitu ya, bisa nanti lama sekali waktunya. Jadi hari ini hanya inti-intinya aja dan kita nanti bisa sambung diskusi di kelas. Nah, klasifikasi menurut asal gangguannya yang pertama adalah dengan istilahnya organogenik. Jadi disebabkan memang pada gangguan organ ya, misalkan ada tumor otak atau ada gangguan ingatan pada manula, kemudian juga misalkan ada pertumbuhan ini ya jaringan yang abnormal, atau kemudian juga ada sesuatu yang sifatnya organ gitu yang kemudian itu akan mempengaruhi juga kondisi psikis dan kondisi fisiknya. Dan kemudian juga ada dua, asalnya memang dari psikogenik. Jadi simptom yang kelihatannya tidak dari gangguan organ tapi melainkan faktor psikologi.
Misalkan ada pikiran-pikiran irasional, keyakinan-keyakinan irasional, delusi, atau kemudian juga apa namanya, waham, kemudian juga irrational thinking ya, overthinking yang sangat berlebihan gitu. Sudah overthinking berlebihan pula ya. Ya overthinking artinya pikiran yang berlebihan sebetulnya. Dan kemudian merasa tidak aman, tidak ada yang menyayangi, hal-hal yang sifatnya psikologis itu, gejala-gejala yang muncul itu bisa kita katakan sebagai psikogenik. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami dalam dalam memahami sebuah fenomena gangguan begitu, atau saat ada klien datang atau saat ada pasien datang gitu, saat ada simptom fisik atau gejala yang nampak sebagai gejala fisik, maka sebetulnya itu bisa dipengaruhi oleh dua gitu ya. Jadi bisa karena fisik juga dan juga bisa karena sebab psikologis. Artinya apa? Misalkan begini, simptom fisik yang nampak itu adalah misalkan dia mah gitu ya, misalnya sakit mah gitu kan. Sakit mah, asam lambungnya naik, kemudian dia merasa perih, itu tampak sebagai simptom fisik. Namun sebetulnya mah itu sendiri atau gangguan mah, gangguan asam lambung itu bisa karena faktor fisik kalau memang dia makannya tidak teratur misalkan, atau mungkin makan yang terlalu asam, makan yang terlalu pedas misalkan seperti itu. Sehingga kemudian itu mempengaruhi bagaimana pencernaan gitu ya, atau bagaimana kondisi lambungnya. Namun juga ada banyak gitu ya, ketika seseorang itu mengalami gangguan MAH itu disebabkan oleh pola pikir, irrational thinking atau overthinking juga. Jadi mungkin merasa tidak nyaman, merasa diganggu, merasa tidak aman, sehingga kemudian menjadi kadar kortisolnya tinggi dan menyebabkan asam lambungnya juga jadi meninggi juga. Nah, sehingga kondisi-kondisi simptom secara fisik itu bisa dipengaruhi oleh dua, dan berikut juga sebaliknya gitu ya. Jadi semacam kayak istilahnya itu simptom istilahnya itu bisa saling bersinggungan begitu ya. Jadi ini tuh bisa karena fisik sama psikologis, berikut juga mental itu juga bisa karena psikologis, juga bisa karena fisik. Jadi sebetulnya bisa dibolak-balik itu ketika seseorang nampak sebagai seseorang yang mengalami halusinasi misalkan ya, menjadi salah satu simptom psikogenik atau simptom mental gitu. Nah, ketika dia halusinasi, maka sebetulnya penyebab halusinasi itu bisa karena faktor psikologis, mungkin traumatik, mungkin kondisi neurotransmitternya yang bermasalah, atau juga sebab fisik. Jadi mungkin ada penyakit yang menyertai, yang kemudian itu misalkan dia diabetes bertahun-tahun begitu, atau mungkin dia sakit kanker dan sebagainya, sehingga saking merasa tidak nyamannya sampai dia tidak kuat dan kemudian schizophrenia itu datang begitu ya, atau halusinasi itu datang. Ada beberapa yang situasinya seperti itu gitu ya. Jadi pada intinya saat kita merasa tubuh kita tidak nyaman, sebetulnya ada dua tuh penyebabnya, bisa ada dua, bisa fisik juga karena bisa psikologis gitu ya. Oke, selanjutnya simptom organogenik ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi simptom berkaitan dengan perubahan jaringan, bisa sifatnya eksogen yang dari luar ya, misalkan infeksi, toksi jamur gitu ya, luka, trauma. Kemudian juga sifatnya endogen, jadi perubahan pada struktur otak misalkan, atau misalkan ada situasi kondisi darah yang kurang sehat, atau kemudian bisa jadi juga adalah sesuatu yang sifatnya dari dalam begitu. Oke, nah lanjutan ya. Sekarang simptom psikogenik yang menjadi wilayah kita merupakan ungkapan alam tak sadar gitu ya, sehingga pasien jarang menyadari asal usulnya. Ini tuh biasanya bermula dari tidak pernah terselesaikannya gitu ya, suatu masalah kita endapkan, kita tahan gitu kan. Kita berpikir bahwa kita baik-baik saja, padahal setiap masalah itu harus diselesaikan gitu kan, harus diselesaikan, harus didamaikan begitu. Harus ada problem solvingnya, harus ada keikhlasannya. Nah, kalau itu belum dapet, biasanya kita terjebak dalam perasaan-perasaan yang kita nggak tahu itu sebenarnya maunya apa sih begitu ya. Dan beberapa orang yang mengalami simptom psikogenik itu ada dari buku ini dikatakan, yang pertama adalah penyebabnya primer, jadi mereduksi ketegangan yang dialami. Kadang kita itu kalau tertekan oleh sesuatu gitu ya, maka kita akan
apa ya, kita akan menunjukkan simptom-simptom atau gejala-gejala yang sebetulnya kalau ditanya aslinya itu kenapa sih kok begini? Aku sebenarnya capek, aku sebetulnya sakit, aku sebetulnya apa, sehingga dia melakukan perilaku apa gitu ya. Jadi semacam kayak defense ego mechanism ya. Kemudian juga ada yang sekunder, misalkan dia ingin mendapatkan empati, menghindari tugas dan sebagainya. Jadi stresor-stresor kita kemarin sudah berbicara tentang coping stress ya. Ketika stresor-stresor yang datang itu atau stimulasi yang tidak menyenangkan itu datang dan pengen direduksi ketegangannya gitu ya, rasa tegangnya, rasa sakitnya, maka bisa jadi simptom yang muncul itu dirasa ini sangat menguntungkan. Jadi kebutuhan memang. Bagaimana saya tidak merasa malu berlebihan, bagaimana saya tidak merasa marah yang berlebihan. Jadi menggunakan misalkan kayak orang yang nggak mukul temennya tapi dia mukul meja begitu ya. Jadi sebetulnya pengennya sih mukul muka temennya gitu, tapi karena ya nggak mungkin lah aku pukul-pukulan misalkan begitu ya, maka dia mereduksi itu dengan memukul meja. Jadi memang ada sesuatu rasa agresif yang harus dikeluarkan, yang harus ditahan, yang harus direduksi sehingga dia melakukan pola yang lain. Nah, atau sekunder, memang dia melakukan itu ya memang untuk dapat empati, memang untuk jadi pura-pura pura-pura sakit perut sehingga nggak jadi presentasi, atau ya misalkan banyak banyak apa ya bahasanya banyak banyak kepentingan lah gitu ya. Oke, jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang simptom kognisi, kemudian juga simptom kemauan, kemudian juga simptom-simptom di area emosi gitu ya atau afeksi juga. Kemudian juga simptom-simptom perilaku gitu ya. Kita mulai dari yang kognisi, kalau di buku itu di halaman 238. Jadi kita memulai dari gangguan sensasi dan persepsi. Kalau kita berbicara tentang sensasi dan persepsi, kita tahu bahwa eh, proses panca indera kita itu kan ada 5 ya, ada 5 panca indera dan semuanya memiliki reseptor dan kemudian setelah diolah di otak juga akan dikirim oleh saraf-saraf efektor. Nah, reseptor atau penerima ini jikalau ada yang tidak tepat gitu ya kondisi mungkin sarafnya, sensornya dan sebagainya, maka sensasi ini bisa berbeda antara yang seharusnya dirasakan seperti itu tapi dia tidak merasakan seperti itu. Nah, beberapa gangguan sensasi itu pada panca indera ya tadi ya, misalkan pembauan atau kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian indera kecap gitu dan indera raba atau kulit. Nah, gangguan sensasi dan persepsi, kalau persepsi berarti udah diolah di otak ya, sesuatu yang didapatkan stimulus itu udah diolah di otak dan kemudian juga udah diproses nih, dimaknai begitu kan. Nah, itu kemudian menjadi persepsi. Jadi kalau sensasi murni dari panca indera kita gitu, tapi kalau persepsi itu udah diolah di otak dan dimaknai juga di otak. Nah, beberapa gangguan-gangguan misalkan ilusi. Jadi ilusi ini adalah ada objeknya tetapi dia mensalah artikan objek tersebut. Jadi mamanya hari ini yang sedang yang sedang presentasi hari ini ya, yang sedang ada di video ini adalah Bu Ima. Tapi teman-teman lihatnya kayak Dian Sastro gitu, ngarep ya Bu Ima ya. Jadi misalkan dilihatnya kayak Dian Sastro. Nah, ini berarti terjadi ilusi. Pokoknya ada barangnya gitu ya, ada objeknya, ada bendanya, tapi disalah persepsikan. Namanya ilusi. Kemudian halusinasi adalah tidak ada bendanya, tapi dipersepsikan ada gitu ya. Jadi misalkan hari ini Bu Ima kan sendiri nih di videonya gitu kan. Tapi misalkan ada orang yang melihat tuh Bu Ima sama temennya siapa itu kok bertiga di belakang. Nah, seperti itu berarti kita namakan sebagai halusinasi. Ini kan di belakang nggak ada siapa-siapa, tapi dia karena halusinasi dia melihat. Seperti misalkan klien-klien saya yang di klien-klien psikotik ya, yang di RSBL itu sering sekali misalkan melihat sesuatu dia merasa kayak melihat orang di pojok sana, kemudian juga halusinasi auditori ya, sering-sering ada yang disuruh telanjang, ada yang disuruh marah-marah, ada yang disuruh pukul-pukul dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak ada perintah itu. Mereka mengalami halusinasi auditori. Kemudian juga gangguan indera perasa begitu. Kalau di gangguan indera perasa dan sensasi kulit, jadi sensasi indera raba ya. Di sini ada hiperanestesia, adalah kepekaan yang sangat abnormal dari proses panca indera atau sensorik dan sering terlihat pada kepekaan yang berlebihan terhadap panas. Jadi mungkin stimulasi panasnya itu ukurannya berapa derajat gitu ya, tapi yang diterima oleh kulit itu berlebihan begitu ya, atau misalkan berapa rasa sakitnya atau dinginnya seharusnya itu ukurannya minus
minus berapa derajat Celcius gitu ya misalkan, tapi dia berasanya berlebihan. Atau anestesia adalah sama sekali tidak adanya perasaan di dalam kulit begitu. Jadi ya kayak ini deh, kalau kayak misalkan kita lagi ada tindakan operasi dan sebagainya, maka bisa dilakukan anestesia, tapi ada beberapa orang yang merasa kebal gitu, jadi tidak berasa. Kemudian parestesia adalah kesalahan atau distorsi sensasi yang biasanya terjadi pada indera perasa. Misalkan mati rasa yang terjadi secara berulang-ulang pada kaki serta tangan dan penyebabnya tidak jelas begitu. Jadi kalau dibuka ada beberapa jenis ya teman-teman ya, nanti kita bisa sambung di diskusi. Kemudian ada gangguan perhatian. Gangguan perhatian ini adalah memang bagaimana mata gitu ya, utamanya kita memusatkan kesadaran pada stimulus-stimulus tertentu. Jadi kita itu kan misalkan hari ini nih saya menjelaskan sesuatu, kemudian teman-teman juga memperhatikan gitu kan. Kita butuh perhatian, kita butuh attention untuk melihat apa yang sedang kita akan cerna di otak kita. Nah, pada gangguan-gangguan perhatian ini kesulitan untuk melakukan itu, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa juga memfokuskan dan memikirkan apa yang perlu difikirkan sebetulnya untuk saat itu. Nah, ada beberapa misalkan distractibility, jadi cepet banget perhatiannya bergeser dengan cepat pada stimulasi yang tidak penting. Jadi gampang ke distract, bahasanya begitu. Kemudian juga aproseksia, tidak mampu memperhatikan secara tetap meskipun untuk sebentar saja situasi tertentu tanpa memandang apakah situasi itu penting atau tidak. Kemudian hiperproseksia, konsentrasi perhatian yang sangat ekstrim sehingga menyempitkan bidang persepsi. Ada beberapa gangguan yang kemudian diteliti itu fokusnya itu memang tidak bisa utuh begitu ya. Jadi yang dilihat itu hanya separuh. Penampakannya itu hanya separuh. Ada beberapa gangguan yang membuat fungsi perhatiannya menjadi berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah gangguan ingatan, ada hipermnesia, yang di sini disebutnya sebagai daya ingatan yang berlebihan atau sangat kuat di mana individu menggambarkan pengalaman-pengalaman masa lampau sampai hal yang sekecil-kecilnya. Jadi saking kuatnya gitu ya, biasanya terjadi emosional tertentu di masa kecil dan itu nyentel banget gitu ya. Jadi long term memorinya tuh kuat gitu loh. Dari bahkan mungkin ingatan di masa 1 tahun, 2 tahun tuh masih sangat detail. Kemudian amnesia adalah memang hilangnya ingatan, dapat sebagian atau seluruhnya, sementara atau tetap. Biasanya ada luka-luka atau gegar otak, cedera pada otak yang kemudian membuat memorinya jadi terganggu begitu ya. Kemudian juga paramnesia, gangguan ini disebut sebagai falsifikasi atau pemalsuan ingatan dan berfungsi sebagai proteksi terhadap kecemasan yang tidak tertahankan. Dalam bentuk yang dikenal istilahnya dengan konfabulasi ya atau confabulation, pasien mengisi celah-celah ingatannya itu dengan memalsukannya. Jadi kalau dia berbicara tentang ingatan-ingatan dipalsukan itu, pasien itu merasa kayak itu tuh benar-benar terjadi gitu. Ini benar, aku nggak bohong gitu kan. Tapi sebetulnya itu ingatannya itu palsu, nggak ada cerita itu, nggak ada pengalaman itu. Tapi ya karena memang mereka sedang mengalami gangguan mental gitu kan, maka itu terjadi. Ada salah satu contohnya misalkan falsifikasi retrospektif. Jadi ilusi-ilusi yang diciptakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan afektif. Misal nih, 2 orang yang memiliki sikap emosional yang kuat tetapi berbeda berkenaan dengan peristiwa atau pengalaman tertentu mungkin akan menceritakan peristiwa itu secara berbeda. Bisa jadi mereka sama-sama cerita jujur gitu ya, tapi versi cara menceritakan gitu ya. Kalau misalkan terjadi falsifikasi, maka bumbu-bumbunya atau gayanya atau mungkin kesimpulan pada akhir yang bisa diserap itu tuh jadi berbeda gitu ya. Jadi falsifikasi itu ya memalsukan ya. Falsifikasi ini seperti itu mendukung bukti-bukti untuk delusi-delusi pasien. Jadi keyakinan-keyakinan kuat yang nggak bisa dipatahkan, namanya delusi. Meskipun jadi misalkan kayak klien saya itu berasa setiap handphone, klien saya schizophrenia ya, berasa setiap handphone itu ada radar yang nanti akan menyerap pikiran dia, dan kemudian pikiran dia itu akan dikirim pada orang yang pada orang yang dia sangat tidak suka pada orang itu. Jadi ini nanti HP-nya ada radarnya ya ini ya, nanti mesti memoriku itu nanti diserap dan kemudian nanti pasti nyambung ke sana. Jadi hal-hal seperti itu ya itulah gitu ya, bagaimana pemalsuan-pemalsuan ingatan itu terjadi. Kemudian juga deja vu.
salah satu gangguan dan mengenal kembali di mana individu merusak ingatan masa lampau yang sudah akrab. Misalkan istilah ini di dalam buku ini ya disebut sebagai déjà vu phenomenon. Jadi suatu pengalaman di mana orang merasa apa yang dijumpainya kini dan sekarang ini sudah dijumpai sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa orang yang perasaannya sangat kuat sehingga kemudian pada saat kita ngobrol dan sebagainya itu tetap nggak bisa terbantahkan. Aku udah pernah kesini, tapi kalau mau dirunut ke belakang kapan gitu ya, nggak ada gitu kan. Nah, kalau kemudian ini mengganggu kehidupan sehari-harinya, maka sebetulnya memang kita jadi membutuhkan membutuhkan semacam intervensi ya untuk untuk bisa mengurangi rasa-rasa seperti ini. Kemudian juga kita berpindah pada gangguan asosiasi. Jadi namanya asosiasi adalah proses mental yang menyebabkan suatu kesan indera atau gambaran ingatan cenderung mengingat kembali gambaran atau konsep lain yang sebelumnya ada hubungannya dengannya. Jadi mencoba menghubungkan kalau apa yang terjadi di masa sekarang itu terhubung gak ya dengan masa lalu dan juga terhubung gak ya dengan masa depan. Artinya saat kita melakukan, misalkan saya memberikan materi ini, kenapa sih kok materinya lewat YouTube gitu ya, kenapa gak masuk di kelas aja, kenapa nggak offline? Nah, karena beberapa minggu ini saya sebagai pengelola prodi sedang banyak program yang harus diselesaikan sehingga beberapa kelas jadi itu ada runtutan yang tepat begitu ya. Kalau misalkan kita masih ingat nggak sih ilmu-ilmu logika gitu ya. Jadi premis A, Budi pergi ke pasar. Premis B, Budi naik sepeda. Jadi conclusionnya itu adalah Budi pergi ke pasar naik sepeda. Nah kayak begitu, itu berarti bagus, menghubungkannya itu bagus. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu menata itu, maka ya bisa jadi model mempersepsikannya jadi terganggu. Jadi dalam kehidupan mental yang normal, asosiasi itu terjadi terus-menerus dengan pola yang sangat teratur. Nah, tetapi kemudian pada saat mengalami gangguan, jadi hubungan-hubungannya itu jadi bisa terpecah-pecah, bisa jadi nggak nyambung dan sebagainya. Nah, sekarang beberapa bentuk gangguan asosiasi ya, ada gangguan khusus gitu. Jadi gangguan khusus ini berupa gangguan asosiasi yang berupa kurang aktif atau terlalu aktif atau terhambat atau mengalami penyimpangan atau distorsi. Gangguan-gangguan ini adalah misalkan ide yang berlari-lari atau terbang, flight of ideas. Jadi arus asosiasi itu cepet banget. Biasanya klien-klien saya itu eh, kalau cerita gitu ya, misalkan topik A namanya siapa gitu kan, kemudian dijawabnya misalkan namanya namanya misalkan si A gitu aja ya, si A. Nah, saya masih berkutat pada nama, tanggal lahir, tapi dia sudah cerita dan ceritanya pindah-pindah. Ya kemarin saya ke Malang, terus ke Malang itu kemarin ada rokok yang rokok itu kotak gitu loh Mbak, kotak terus ada Presiden Indonesia. Jadi idenya itu pindah-pindah gitu. Berusaha menerangkan sih, tapi kita bisa melihat bahwa ini tuh nggak bagus, asosiasinya nggak bagus. Nah, kemudian juga ada retardasi, jadi asosiasi ide-ide dan pada gangguan ide-ide yang berlari-lari bergerak dengan cepat secara abnormal. Tapi itu tadi yang atas ya, tapi kalau pada retardasi itu dengan kecepatan yang lebih lambat, jadi lama gitu ya. Pasien itu mau menjawab juga lama, kemudian yang dijawab itu kadang-kadang juga nggak nyambung dan butuh waktu yang lama, jadi mengalami retardasi atau penurunan. Kemudian juga kekurangan ide atau kemiskinan ide-ide, itu biasanya mereka seperti orang yang mohon maaf misalkan cacat mental, kemudian biasanya berliur gitu juga. Jadi memang benar-benar dia tidak mampu memunculkan ide. Kemudian ada istilah perseverasi, jadi terus-menerus mengulangi, mengungkapkan secara abnormal hanya pada satu asosiasi saja, di mana individu kelihatannya tidak mampu beralih. Jadi itu aja. Misalkan yang diucapkan kalau di klien saya itu dikatakan dia berbicara tentang nggak mau gitu kan. Awalnya namanya siapa? Misalkan si A. Tanggal lahirnya nggak mau. Terusnya nggak mau. Bahkan saya tidak bertanya juga nggak mau. Begitu aja. Nah, jadi ada sesuatu yang stuck di situ ya, atau idenya itu aja. Misalkan juga ada yang marah-marah, merasa dia mau dibunuh gitu kan. Aku mau dibunuh, ini aku mau dibunuh. Itu aja yang diucapin ya. Kemudian juga ada hambatan atau blocking yang biasanya terjadi pada atau biasanya kita sebut dengan deprivasi pikiran, talk of deprivation. Jadi ungkapan maupun kemajuan pikiran yang tiba berhenti, ya kayak orang blok gitu ya.
eee, misalkan individu tidak mampu membentuk asosiasi, mulai dari situasi sementara yang ditimbulkan oleh reaksi emosional yang kuat. Ada beberapa orang yang tiba-tiba kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa berekspresi, juga nggak nangis, jadi shock yang amat sangat kuat sehingga terjadi blocking. Sadar sih gitu ya, tapi kalau ditanya, eee eee jadi nggak bisa ngomong saking shock atau saking kagetnya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang mungkin mendapatkan, apa ya, berita yang mengagetkan atau mungkin memang mengalami cedera pada otak, kecelakaan dan sebagainya, sehingga kemudian ya tiba-tiba dia tidak bisa menyampaikan sesuatu. Kemudian juga inkoherensi, kadang-kadang perkembangan pikiran atau arus asosiasi tidak teratur sehingga orang berlari dari satu ide ke ide yang lain tanpa urutan yang logis gitu ya. Misalkan ada istilah gado-gado kata. Kalau contoh yang di atas tadi ketika saya menyampaikan ada ide yang berlari atau terbang, itu tuh masih ada ide, dari misalkan katakanlah satu tema gitu ya, itu masih ada tapi tidak tepat tema satu ke tema yang lain, ceritanya itu nggak runtut. Tapi kalau inkoherensi itu benar-benar pilihan kata itu sudah nggak nyambung sama sekali, kemudian juga kombinasi-kombinasi kata itu juga nggak tepat. Nah, misalkan contoh, seperti klien saya yang, ketika saya tanya, "Coba kenapa kok dibawa ke rumah sakit jiwa, kenapa?" Gitu kan, saya tanya begitu. Jawabannya itu sudah, sendok, apa namanya, eee makan sendok marah. Nah, jadi gabungan-gabungannya itu sudah kecampur aduk. Jadi kita benar-benar nggak bisa memaknai ini sebenarnya maunya apa sih gitu ya, atau pengen menyampaikan apa. Kemudian juga ada istilah sirkumstansialitas gitu ya. Gangguan lain arus pikiran adalah di mana pasien akhirnya mencapai sasaran yang dituju setelah melakukan hal-hal terperinci yang tidak dibutuhkan dan tidak penting. Jadi istilahnya kalau misalkan ini terjadi pada orang yang mental terbelakang, pasien epilepsi atau yang mengalami gangguan mental senil yang sangat parah. Jadi istilahnya itu sebenarnya itu nggak penting untuk dipelajari atau untuk disampaikan, tapi itu yang dilakukan terus. Misalkan dia apa ya, misalkan kayak klien saya yang dia terokupasi pada ini, pikirannya itu terokupasi pada menyapu gitu kan. Jadi ketika dia tidak dapat sapu, dia merasa kayak, kecewa banget sehingga setiap kali berbicara itu tuh dia akan kembali pada topik sapu, dan ketika menyapu dia menceritakan, proses menyapu misalkan itu, padahal itu bukan topik yang penting, tapi bagi dia itu sangat penting sekali. Nah, bisa jadi contohnya kayak begitu. Kemudian gangguan asosiasi lain juga ada gangguan afasia. Jadi ini memang betul-betul ada faktor kehilangan kemampuan memori atau baik sebagian atau sepenuhnya ya. Jadi nanti bisa dibaca di buku, ada afasia yang ekspresif, ada afasia ekspresif reseptif, ada afasia amnesia, dan kemudian juga ada afasia yang sangat reseptif. Jadi nanti bisa dibaca di buku. Kemudian kita berpindah pada gangguan pikiran. Nah, di gangguan pikiran ini kita biasanya ya kita sering bilang sebagai gangguan, ada beberapa contoh gitu ya. Ada gangguan autis, kemudian juga ada gangguan konfabulasi atau pikiran obsesif atau fobia, dan juga hipokondria juga. Nah, gangguan pikiran ini biasanya kita maknai dalam proses berpikirnya ini ada yang tidak beres. Jadi pengalaman-pengalaman perseptual sekarang dan masa lalu dinyatakan dan diintegrasikan secara simbolis. Maksudnya misalkan pikiran bentuk penalarannya itu berbentuk lamunan, angan-angan. Jadi kalau misalkan kita mungkin pernah merasakan ya, kita itu sebetulnya itu sedang sedih, kita kebanyakan melamun dan sebagainya. Nah, jadi kayak itu berarti mengalami proses berpikir yang sedang tidak nyaman begitu kan. Nah, salah satu bentuknya adalah pikiran autis. Jadi pikiran autis adalah berpikir yang menyangkut ketidakmampuan individu untuk mempertahankan batas antara fakta dan khayalan. Itu namanya pikiran autis. Nah, kemudian juga konfabulasi, pasien menggabungkan ide-ide atau peristiwa yang tidak relevan,
kemudian juga pikiran obsesif, gangguan berpikir di mana individu terus-menerus kembali pada satu ide, jadi mengalami pengulangan ya, misalkan kayak, sudah kunci pintu belum ya? Oh, balik lagi untuk kunci lagi. Itu bahkan sudah sampai pada kompulsif ya, udah sampai pada perilaku. Balik lagi, kunci lagi, balik lagi, kunci lagi. Atau fobia, ketakutan ekstrim gitu ya, ketakutan yang ekstrim terhadap sebuah objek. Itu kita bisa katakan sebagai fobia. Lalu kemudian di halaman 252 ada hipokondria. Jadi pasien secara abnormal dipusatkan pada bagian tubuhnya sendiri. Jadi dia merasa kayak sakit gitu kan. Tapi diobatkan, dicek juga tidak ada apa-apa. Dia bisa mengalami depresi, pikirannya juga obsesif, dan dalam keyakinannya dia merasa tidak bisa disembuhkan. Padahal tidak ditemukan patologiknya atau bagaimana sih hal-hal yang membuat dia sakit gitu ya. Bagaimana misalkan penyakit itu datang dari mana, itu tuh tidak ada, dicek juga aman-aman aja, sehat-sehat saja, tapi dia masih merasa kesakitan atau merasa bahwa ini adalah penyakit yang berat dan sebagainya. Itu namanya hipokondria, ada proses berpikir yang tidak tepat. Kemudian juga ada gangguan penilaian. Biasanya ini juga terjadi pada orang-orang psikotik ya, gangguan delusi. Jadi pemikiran keliru yang berakar yang tidak dapat dirubah itu namanya delusi. Walaupun dikasih informasi yang sangat ini, tapi kalau sudah teridentifikasi ada delusi yang muncul baik dari alat tes, pemeriksaan, kemudian juga dari observasi, maka ya memang susah nih, biasanya dibantu dengan farmakoterapi ya, dengan obat-obatan. Jadi delusi tentang kemegahan, misalkan aku adalah presiden. Ada beberapa klien saya yang menganggap dirinya presiden dan profesor, doktor. Jadi ketika saya nanya, namanya siapa? Namaku adalah profesor, doktor, siapa gitu, si A, MSI, MSC gitu. Jadi banyak sekali gelarnya. Dia merasa memang orang yang sangat orang yang sekolah tinggi gitu. Jadi gelarnya banyak sekali. Kemudian juga delusi depresif atau menuduh diri sendiri. Gangguan ini berupa keyakinan individu yang nggak ada dasarnya diungkapkan terhadap tuduhan diri sendiri, tindakan kejahatan yang mengerikan atau pelanggaran terhadap hukum moral. Jadi pasien itu percaya bahwa dia yang melakukan itu gitu ya, dia yang berdosa dan sebagainya. Kemudian juga delusi somatik atau hipokondriasis, jadi keyakinan yang salah tentang kondisi tubuh tadi. Kemudian juga delusi nihilistik atau gangguan menyangkal diri sendiri menyangkal diri sendiri atau dunia gitu ya. Jadi dia merasa bahwa aku tuh sudah tidak ada, aku ini tidak hidup dan sebagainya. Kemudian juga delusi referensi. Jadi ketika individu salah menafsirkan pembicaraan, gerak-gerik orang lain, kemudian peristiwa yang dianggapnya memiliki referensi langsung dengan dirinya. Jadi biasanya ada contoh delusi dikejar-kejar. Misalkan kayak pasien skizofrenia paranoid yang dia lari-lari gitu ya, teriak-teriak. Nah, di dalam pikirannya ada delusi seperti itu. Kemudian juga delusi pengaruh. Jadi delusi berupa keyakinan yang salah pada individu di mana ia berpendapat bahwa ia terkena pengaruh orang lain, diguna-guna dan sebagainya, dan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan yang tidak nampak. Tapi sekali lagi ya, ketika simptom ini satu ada, dua ada, selama dia tidak memenuhi kriteria diagnostik dari DSM ataupun PPDGJ, maka ini tidak bisa kita katakan sebagai gangguan gitu ya. Tetap misalkan kayak ini nih, misalkan kayak kita ke dokter gitu kan. Kalau misalkan kita merasa kerongkongan kita sakit, tenggorokan kita sakit, nggak bisa nelan, itu dua ciri itu tidak mudah langsung dikatakan sebagai influenza. Kalau memang tidak terbukti ada kriteria-kriteria yang bisa mengarah pada influenza. Sama, jadi kalau ada simptom A, simptom B, selama tidak terpenuhi kriteria-kriteria dari PPDGJ itu, kriteria gangguan jiwanya, maka ya tidak bisa kita katakan sebagai gangguan A gitu ya. Yang bisa kita bilang adalah ada simptom A, ada simptom B, ada simptom C gitu. Itu boleh disebutkan. Nah, selanjutnya ini adalah gangguan kognisi ya. Memang ini yang paling banyak ya pembahasannya teman-teman. Ini akan saya akhiri terlebih dahulu dan kemudian nanti kita akan bersambung pada part 2, pembagian 2. Kita akan membahas tentang gangguan yang mengenai pada kemauan, kemudian juga pada gangguan motorik ya, dan gangguan emosi serta afeksi. Nah, oh iya ya, kurang satu ya. Jadi ada gangguan kesadaran dulu ya. Ada gangguan kesadaran, ini berarti terkait dengan
bagaimana seseorang itu apakah dia sadar here and now gitu ya, dia bisa mengidentifikasi dirinya sendiri, dia bisa memahami bahwa saya sedang berada di mana, tidak terjadi disorientasi. Jadi orang yang bermental kalut dapat menderita gangguan kesadaran terhadap lingkungan di mana dia bergerak. Ada macam-macam ya, ada delirium, ada dream state ya, ada disorientasi, kebingungan, pengaburan kesadaran. Delirium ini kita kaitkan dengan keadaan kabur, bingung, kemudian juga tingkahnya kadang uncontrol gitu kan. Kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang misalkan pada penyakit otak atau putus zat gitu ya, kemudian juga infeksi otak atau intoksikasi, misalkan ada keracunan alkohol dan sebagainya. Jadi tiba-tiba kesadarannya itu terganggu, itu susah dikontrol dan sebagainya. Kemudian delirium tremens, yaitu delirium yang dapat dilihat pada kondisi otak akut yang dinamakan delirium tremens. Jadi mungkin disebabkan oleh penggunaan alkohol yang sangat berlebihan. Dan misalkan kita meminta untuk dia mengeluarkan lidah gitu ya, tapi dia tidak bisa merespon itu. Kemudian juga dream state atau dalam kondisi twilight state ya. Jadi dream state-nya adalah faktor afektif dan faktor psikogenik lain. Biasanya kesadarannya itu kalut dan dalam beberapa kasus begitu kabur atau kacau sehingga pasien tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Halusinasi, gitu, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Reaksi-reaksi disosiatif juga terjadi, berlari-lari dan sebagainya. Kemudian juga disorientasi, jadi bingung aja antara saya berada di mana ya, ini kapan, aku di mana. Biasanya orang terjadi sesaat gitu, misalkan kecelakaan, kemudian dia dibawa ke rumah sakit kan di kondisi pingsan. Pada saat dia sadar, dia mengalami kebingungan. Kemudian juga memang kebingungan sendiri atau confusion, ya kebingungan suatu kesadaran dengan cirinya adalah perasaan yang kacau, disorientasi, kemudian ada perasaan kalut, kemudian miskin ide juga, ya namanya orang bingung ya. Jadi untuk memastikan, memvalidasi emosinya itu sebenarnya ini apa sih, dia mengalami kebingungan dan memang macam-macam penyebabnya, bisa juga karena ada fungsi jaringan otak yang terganggu dan sebagainya, atau luka otak dan sebagainya. Kemudian juga clouding of consciousness, jadi pengaburan kesadaran, gangguan di mana pikiran tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kerusakan fungsional alat asosiatif pada cerebrum. Jadi memang ada gangguan di otak besar. Secara otomatis ya dia akan memahami atau mempersepsikan sesuatu juga pasti akan terganggu ya. Jadi stupor ini adalah kekuatan umum dari respon terhadap setiap rangsangan di mana pasien tidak bergerak gitu ya, jadi tidak berkata-kata, tapi tetap sadar. Jadi tapi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa nggak bisa bergerak, nggak bisa berkata-kata, tapi dalam kondisi yang sadar. Nah, beberapa gangguan ini sudah saya coba jelaskan dari buku semampu saya gitu ya. Nanti kita akan bersambung di part 2 tentang gangguan kemauan, kemudian juga gangguan motor dan juga gangguan emosi dan afeksi. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa di di kolom komen ya di YouTube ini, atau juga diskusi di kelas, atau mungkin suatu saat kalau misalkan saya IGRAM dan ingin menanyakan juga monggo silahkan aja. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah like gitu ya. Dan semoga kita sehat-sehat selalu. Saya akan sambung di part 2 setelah ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.